Tema renungan kita hari ini, Kristus sebagai fondasi iman. Maknanya Yesus Kristus adalah landasan kokoh yang diletakkan Allah yang seharusnya kita bangun di atasnya. Karena Dia menyediakan kebenaran yang menjadi batu penjuru gereja dan memungkinkan kita untuk hidup dengan baik. Kita harus sepenuhnya menerima dan menaati Yesus sebagai Tuhan dan Kristus untuk benar-benar membangun di atas landasan iman kepada Tuhan Yesus. Dampaknya, setiap orang pada akhirnya akan berurusan dengan Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar menjadikan Engkau sebagai dasar kehidupan kami. Jadikan hati kami untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Banyak orang membangun hidup di atas hal-hal, sementara popularitas, uang, pasangan, karier. Namun ketika badai datang, semua itu bisa runtuh. Iman yang berpusat pada Kristus berarti menjadikan Yesus sebagai fondasi utama hidup kita. Matius 7 ayat 25-26 mengatakan, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu." Dalam khotbahnya di Bukit Tuhan, Yesus mengajarkan bahwa hidup yang dibangun di atas firman-Nya akan tahan terhadap badai. Batu itu melambangkan Kristus sendiri. Jika fondasi kita salah, hidup kita mudah runtuh saat masalah datang. Karena itu, prioritaskan firman Tuhan sebagai dasar aktivitas kita setiap hari. Fondasi adalah unsur yang paling penting dalam sebuah bangunan. Setiap orang pada umumnya akan membangun fondasi terlebih dahulu sebelum membangun sebuah bangunan. Fondasi yang dibangun dengan bahan yang kuat dan digali semakin dalam bukan saja akan menentukan apakah sebuah bangunan bisa tegak berdiri atau mudah roboh, tetapi juga seberapa berat, beban, dan tingginya bangunan tersebut didirikan. Fondasi itu akan sanggup menahan. Ada banyak contoh bangunan megah dan indah harus roboh karena tidak memiliki fondasi yang kokoh. Ketika Tuhan Yesus Kristus mengajar kepada orang banyak di bukit, Dia mengajarkan pentingnya menjadikan firman Tuhan sebagai fondasi kehidupan. Dikisahkan seorang bijaksana membangun rumahnya di atas fondasi yang kokoh, yaitu batu. Ketika rumah tersebut dihantam banjir dahsyat, rumah tersebut tetap berdiri dengan kokoh. Berbeda dengan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir yang mudah hanyut oleh air. Ketika banjir datang menerjang, menghanyutkan segala yang dilewatinya, maka hanyut pula rumah yang ia bangun. Ketika seseorang mendasari hidupnya di atas fondasi firman, maka masalah atau tantangan sebesar apapun tidak akan merobohkan orang tersebut. Sebaliknya, jika seseorang mendasari hidupnya di atas fondasi yang bersifat fana, seperti kepandaian, kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya, maka meskipun dari luar hidupnya kelihatan seperti bangunan yang megah dan kokoh, tetapi ketika ada goncangan datang, maka hidupnya mudah goyah, bahkan roboh. Evaluasi apa yang menjadi dasar keputusan hidupmu? Rumah tanpa fondasi kuat akan retak, bahkan roboh. Demikian pula iman tanpa Kristus. Mari kita bangun hidupmu di atas Kristus, bukan di atas perasaan atau keadaan. Mari kita berdoa. Tuhan, jadilah fondasi hidup kami, agar kami sanggup menghadapi badai gelombang kehidupan, karena Engkaulah fondasi kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami
daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selamanya. Amin. Ingatlah, pondasi yang kuat menentukan masa depan yang kokoh. Jika renungan ini menjadi berkat, jangan lupa berilah like, share, subscribe. Bagikan pada keluarga dan temanmu agar mereka juga diberkati. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan memberkati.